Nah, sebetulnya kalau kita lihat, kalau yang perang di utara, itu Iran itu sedang mengancam akan melakukan perang pemusnahan. Jadi dia akan berjanji memusnahkan Israel. Ya mungkin Iran sudah punya nuklir atau bagaimana ya, atau punya senjata andalan, senjata kimia. Tetapi percayalah, kalau terjadi perang, hancur-hancuran, lebih hancur Iran dan sekutu-sekutunya yang pro ke Rusia dan Cina ini daripada NATO dan Barat. Ya kalau Israel masih punya Iron Dome, Lebanon nggak akan punya, nggak akan mampu menangkis serangan. Iran, ya kalau Israel mau dia menggunakan nuklirnya, cukup 10 kepala nuklir aja hancur itu Iran. Cukup segitu aja Pak Paul. Kalau dia niat gitu. Kalau betul Israel memang punya senjata nuklir. Tapi kan Israel masih masih ya dia masih menjagalah ya, menjaga karena kita tahu Israel inilah benteng terakhir peradaban dan manusia bebas yang demokratis, berkeadilan dan menjunjung kemanusiaan. Kalau andaikan Israel hancur, maka seluruh peradaban manusia ini akan kembali ke abad ke-7. Pak. Aduh. Silakan Om Bung. Udah jadi co-host. Shalom Pak Paul, selamat malam. Malam Om Bung. Ya, jadi semua sekarang ini orang-orang di Lebanon itu ya udah ketakutan, Pak. Karena bagaimanapun kalau itu betul-betul terjadi perang, ya Lebanon akan nggak beda-beda jauh dengan Gaza sekarang. Iya. Pasti akan jadi lapangan parkir lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi nanti misalkan kalau di sana itu kita lihat kan hancur infrastrukturnya, hancur puing-puingnya, puing-puing gedung-gedung semuanya. Ya karena terus terang kalau Lebanon ini kan sebenarnya kan sekarang ekonominya juga udah hancur Pak Paul. Sejak mulai tahun 1980-an perekonomian Lebanon itu hancur. Dulu Lebanon itu adalah negara yang paling maju di Timur Tengah, sampai kota Beirut dikatakan mutiara dari Timur Tengah. Jadi tempat para wisata orang-orang Eropa datang ke Lebanon untuk ya berjemur untuk matahari ya, karena kan nggak terlalu panas dibandingkan Eropa kalau musim panas. Kemudian di Lebanon itu ya banyak juga kasino pada waktu itu. Jadi ada saingannya Monte Carlo itu ya Beirut di tahun 1960, 1970-an. Waktu itu Lebanon masih mayoritasnya orang Kristen, Kristen Maronit. Nah, jadi maju, sangat maju sekali pada waktu itu. Masuklah pendatang-pendatang dari luar nih karena ekonomi, ya, dari Suriah, dari Irak, dari daerah-daerah Arab yang lain, masuk juga dari Iran, pengaruh Syiah. Tapi makin lama mereka berimigrasi, makin lama makin besar Pak Paul. Sampai akhirnya yang terjadi adalah perang saudara, Islam melawan Kristen di Lebanon. Nah, Islamnya ada beberapa fraksi, ada fraksi Amal Syiah yang didanai Iran, ada Hezbollah. Hezbollah ini dulu masih organisasi kecil. Ada milisi Sunni, ada milisi Falangis yang Kristen. Ya akhirnya ya yang terjepit adalah milisi yang Kristen kan. Makanya banyak orang-orang Lebanon yang Kristen itu pada pergi semua keluar, bermigrasi ke Eropa dan ke Amerika dan ke negara-negara lain. Nah, kemudian PLO dulu melarikan diri ke Lebanon, sama dengan kondisi Hezbollah sekarang. Dulu PLO lari dari tepi barat dan dari Jordania ke Lebanon. Dari Lebanon mereka menyerang Israel seperti sekarang ini dengan roket-roket Katyusha. Tapi dulu intensitasnya nggak sehebat Hezbollah ya. Tapi mereka melakukan itu. Oleh sebab itu ya tertimbullah perang Lebanon pertama di tahun 1982. Ya mau nggak mau Jenderal Ariel Sharon terpaksa menginvasi Lebanon masuk sampai kota Beirut untuk mengejar orang-orang Palestina ini. Akhirnya orang-orang Palestina ini melarikan diri ke Tunisia, terus melarikan diri ke Irak dan ke negara-negara lain. Ada juga yang lari ke Iran, campur lah gitu ya. Ada yang ke Mesir.
Itu di 82, Perang Libanon 1. Nah, Perang Libanon kedua tahun 2006, itu Hezbollah yang menyerang Israel dengan roket-roket, kemudian melakukan serangan infanteri lintas batas, menculik 3 prajurit Israel di perbatasan, kemudian terjadi perang. Memang hasil akhir dari perang pada waktu itu adalah seri, tidak saling mengalahkan, tapi infrastruktur Libanon 30% hancur pada saat itu. Nah, kalau yang akan datang ini, ya udah pasti hancur-hancuran, Pak. Bukan hancur 30% lagi. Ya akan sama dengan Gaza. Akan sama dengan Gaza. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Libanon sekarang. Cuman persoalannya, ada sedikit perbedaan kalau melawan Hamas dengan melawan Hezbollah. Kalau Hamas, ini adalah non-state actor, pelaku yang bukan negara. Jadi ini masih gerombolan teroris. Tapi kalau Hezbollah ini, dia bisa dikatakan gerombolan teroris, tapi bisa juga kekuatan politik sah. Kenapa? Karena Hezbollah bergerak juga di bidang politik. Dia partai politik yang paling dominan di parlemen di Libanon, sekitar 40% anggota parlemen di sana juga adalah anggota Hezbollah. Kemudian sepertiga dari menteri-menteri di kabinet yang ada sekarang berkuasa di Libanon itu adalah orang Hezbollah. Jadi sekarang memang agak sulit memisahkan antara state actor dengan non-state actor, antara Hezbollah dengan rakyat Libanon. Karena bagaimanapun Hezbollah itu adalah kekuatan politik resmi di Libanon. Pasti mereka akan sulit untuk dipisahkan. Mau tidak mau ya Israel ya harus berperang lawan rakyat negara Libanon secara keseluruhan. Nah, inilah yang sangat ditakuti oleh rakyat Libanon. Sekarang kenapa? Sekarang saja sekitar 100.000 masyarakat Libanon yang ada di selatan Libanon itu terpaksa berpindah ke utara. Kemudian juga orang Israel juga 60.000 itu yang di utara Israel itu tuh pindah ke selatan untuk menghindari menjadi korban perang gitu ya. Tetapi Hezbollah tetap mencoba menyerang Israel, terutama menyerang dengan retorika dulu. Karena orang-orang sebelah ini, orang-orang Muslim ini selalu kalau misalkan dia berperang atau menyerang, mulutnya lebih bergerak duluan daripada serangannya. Bacot doang. Iya, jadi mereka akan melakukan perang urat saraf, perang psikologis, nakut-nakutin atau mengolok-olok. Itu biasanya mereka lakukan, Pak, dalam pertempuran dimanapun. Begitu nanti Israel ini dijabanin sama Israel, nanti berubah, langsung playing victim. Oh, mereka membunuh wanita dan anak-anak. Nah, itu sudah terjadi di Gaza, Pak Paul. Pasti akan seperti itu. Mulutnya lebih maju daripada kemampuannya. Kalau orang-orang sebelah ini kan begitu, Pak, gitu. Jadi, nah nanti sekarang ini sebetulnya skenario yang memang ini bukan perang 7 Oktober kemarin itu, Pak Paul. Itu bukan sekedar kebetulan. Itu sudah by design dan cukup lama itu mendesainnya. Bagaimana supaya negara Israel itu bisa dihancurkan dengan tekanan unilateral, dengan tekanan kekuatan internasional secara keseluruhan. Mereka memang menyerang di tanggal 7 Oktober, kemudian Israel akan membalas, timbul korban yang banyak, kemudian nanti masyarakat internasional akan digalang, termasuk mahasiswa, politisi-politisi kiri dan liberal di barat, kemudian juga nanti negara-negara yang baik, seperti negara-negara yang didominasi oleh orang Kristen gitu ya, mengatakan bahwa Israel itu melakukan genosida, melakukan pembunuhan. Timbullah nanti upaya dari masyarakat internasional untuk ini mendemonisasi Israel, menganggap Israel sebagai bangsa yang biadab yang harus dibubarkan. Atau paling tidak kalau Iran menyerang Israel, maka nanti negara dunia internasional itu tidak bereaksi. Dunia internasional tidak bereaksi, kemudian juga organisasi-organisasi internasional bisa akan dibuat untuk mendemonisasi Israel juga, seperti Mahkamah Internasional atau International Criminal Court atau Mahkamah Kriminal Internasional untuk menyatakan internasional itu sebagai penjahat perang gitu. Itu yang akan dilakukan. Jadi ini memang bukan skenario
ataupun serangan sekedar asal-asal hanya menyerang aja. Memang ini desain sudah Pak Paul. Dan juga mereka sudah yakin menang dengan kekuatan terowongan yang dibangun selama ya 20 tahun lebih ya, dari tahun 1980-an ya, hampir 30 tahun itu terowongan di Gaza dibangun, dan mereka yakin bisa melindungi prajuritnya dari situ, dan Israel tidak akan mau berperang habis-habisan di Gaza seperti yang sekarang ini. Nah, dengan demikian nanti secara militer Israel mungkin tidak bisa dikalahkan, tetapi kekuatan internasional yang sudah ditipu oleh roh najis dari Helel Ben Sahar ini, itu yang merasuki masyarakat dunia sekarang, itu mengatakan bahwa Israel ini adalah penjahat gitu. Jadi mereka itu yang justru hanya membela diri seperti Israel, kemudian Hamas menggunakan rakyat sipil sebagai sandera dan menjadi korban, yang disalahin nanti Israel. Wah, itu memang skenario yang luar biasa. Tapi kelihatannya gagal Pak Paul. Akhirnya gagal juga. Gagal. Kenapa? Ternyata sekarang kalau kita lihat situasi peta pertempuran, Hamas ataupun Palestina hanya bisa melakukan perang gerilya sekarang, Pak. Rafah, semua terowongan yang menuju ke Sinai sudah hampir tertutup semua. Menyelundupkan senjata sudah lebih sulit. Ya memang ada kantong-kantong perlawanan karena Hamas merekrut anak-anak muda yang masih umur belasan tahun untuk jadi prajurit sekarang ini. Untuk jadi prajurit, karena ya banyak ribuan prajuritnya ya habis dieliminasi oleh Israel pada perang 6 bulan ini. Mungkin sudah lebih dari separuh. 2/3 atau 3/4-nya sudah habis gitu ya. Jadi sekarang ini rekrutmen baru, dan mereka menggunakan senjata-senjata yang dibuat sendiri di terowongan-terowongan itu. Tidak bisa lagi menyeludupkan senjata lewat Sinai ataupun lewat laut, sudah nggak bisa. Tetapi memang diakui bahwa pergerakan Hamas ini, karena dia sudah menerapkan taktik gerilya, di mana ada terowongan yang masih tersisa, di situ mereka akan muncul. Seperti sekarang lagi ada pertempuran di Sejaya, kemarin kan sempat muncul lagi di Gaza Utara ya. Jadi ini nanti akan muncul sporadis di daerah-daerah. Kemudian Rafah sudah hampir semuanya disisir oleh pasukan Israel. Sekarang mereka bergerak ke Khan Yunis, kota nomor 2 sesudah Gaza ya, di jalur Gaza, ke Khan Yunis lagi. Tapi ya posisi sekarang itu yang mengambil inisiatif menyerang itu adalah Israel dengan menerapkan taktik anti gerilya gitu, karena Hamas sudah nggak bisa lagi berperang sebagai pasukan yang terkoordinasi, jadi mereka hanya berperang secara gerilya. Cuman yang jadi persoalan sekarang adalah sandera ini kemungkinan ditaruh di rakyat rakyat sipil biasa, seperti yang kemarin yang wartawannya Al Jazeera dan seorang pengacara itu ya, bapaknya yang dokter itu yang mereka akhirnya kan yang ditempatkan sandera 2 orang, si yang 3 orang itu kemungkinan juga akan ada di tempat-tempat yang lain atau sudah diseberangkan ke Sinai melalui terowongan bawah gitu. Tapi kalau andaikan ini memang terbukti bahwa mereka ada di Sinai, yaitu nanti yang terjepit adalah pemerintah Mesir yang punya kesepakatan damai dengan Israel. Nah, sekarang ini yang sedang diusahakan oleh Hamas itu adalah menyeludupkan senjata lewat ini, Pak, lewat Yordania. Jadi mereka mau mencoba menggali terowongan atau menggunakan terowongan lewat Sungai Yordan. Jadi mereka menggali lewat bawah Sungai Yordan untuk menyeludupkan senjata. Jadi karena di Gaza sudah tidak mungkin menang lagi, mereka akan membuat front baru di tepi barat. Tetapi tadi malam saya lihat beritanya tentara Israel sudah melakukan pembersihan di daerah Yudea dan Samaria di tepi barat gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, kalau yang perang di utara itu Iran itu sedang mengancam akan melakukan perang pemusnahan. Jadi dia akan berjanji memusnahkan Israel. Ya mungkin Iran sudah punya nuklir atau bagaimana ya, atau punya senjata andalan, senjata kimia. Tetapi percayalah, kalau terjadi perang hancur-hancuran, lebih hancur Iran dan sekutu-sekutunya yang pro ke Rusia dan Cina ini daripada NATO dan Barat.
Ya kalau Israel masih punya Iron Dome, Lebanon nggak akan punya, nggak akan mampu menangkis serangan. Iran, ya kalau Israel mau dia menggunakan nuklirnya, cukup 10 kepala nuklir aja hancur itu Iran. Cukup segitu aja Pak Paul. Kalau dia niat gitu. Kalau betul Israel memang punya senjata nuklir. Tapi kan Israel masih ya dia masih menjagalah ya. Menjaga karena kita tahu Israel inilah benteng terakhir peradaban dan manusia bebas yang demokratis, berkeadilan dan menjunjung kemanusiaan. Kalau andaikan Israel hancur, maka seluruh peradaban manusia ini akan kembali ke abad ke-7, di mana bangsa-bangsa lain akan dianggap sebagai budak sahaya, hamba sahaya atau dhimmi yang harus bayar apa? Bayar jizya Pak Paul, seperti yang Pak Paul sering bahas gitu. Itu yang mereka mau sebetulnya. Jadi Israel ini ya kita doakan supaya tetap bisa bertahan. Karena Israel lah benteng peradaban manusia bebas. Dan sepertinya dia akan bertahan, Pak Paul. Nah, kita lihat ke depannya ini Iran bagaimana. Iran juga kondisi dalam negerinya tidak baik-baik saja, terutama kondisi ekonominya. Ya kalau misalkan nanti terjadi perang, kemungkinan rakyat Iran juga tidak akan mau, mereka pasti akan menolak. Ya mudah-mudahan nanti rezim para mullah yang menyebarkan ideologi anti kemanusiaan ini bisa diganti oleh militernya sendiri atau oleh masyarakatnya. Jadi Iran ini kembali damai seperti ketika masih dipimpin oleh Shah Iran dulu. Jadi gitu Pak Paul kira-kira sementara ini. Silakan dilanjut sambil kita diskusi aja Pak Paul. Lanjut, Bu Dora.